Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tipster. Kita ketemu lagi hari ini ya, tipster. eh, Channel kita adalah Technopreneurship and Innovation by Sahejo. Kita tahu bahwa technopreneurship dan inovasi itu sesuatu yang luar biasa, tapi ada yang lebih luar biasa saat ini gitu ya, yaitu adalah tools yang sangat mempengaruhi inovasi bahkan juga di bidang technopreneurship, yaitu tidak lain adalah AI. Nah, hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa ya. Kita akan bicara tentang AI. Hadir di depan kita adalah Bapak Profesor Ismu Nandar. Makasih. Ya, Bapak Ismu, makasih ya sudah hadir di tengah-tengah kesibukan. Ini kita sudah mau beberapa kali ya, selalu cancel ya, dan akhirnya kita adakan tappingnya di luar lokasi yang biasa kita lakukan di Sahejo. Kita lakukan di Bandung ya, di tengah-tengah kesibukan Pak Ismu. Baik, Pak Ismu. Sebelum kita diskusi tentang AI, tentu kita ingin kenal dulu Pak Ismu. Pak Ismu ini adalah profesor dari Kimia ITB, kemudian berkarir kemana-mana. Kita ketemu tahun sekitar 2015, 16, 17 ya di Singapura ketika beliau menjabat sebagai atase pendidikan di Singapura. Kemudian setelah itu beliau ke Amerika ya sebagai atase di pendidikan di Washington DC. Kemudian selanjutnya mungkin Pak Ismu yang jelaskan karirnya. Ya, sebenarnya setelah itu Mas, makasih Mas Auki ya. Sempat balik ke kampus ya, ngajar satu semester, tapi terus waktu itu ada bidding ya, ada bidding dirjen di Ristek Dikti waktu itu, jadi saya sempat ikut seleksi. Terus kepilih ya jadi dirjen di Dikti, terus sempat ada kabinet baru Jokowi periode 2 itu sempat dengan Pak Bambang Brojo di BRIN, Ristek BRIN itu karena kementerian dari situ 2 tahun, terus saya sempat ditugasi di UNESCO di Paris sebagai dubes ya dubes UNESCO atau wakil delegasi tetap Indonesia di UNESCO. Berapa lama Mas itu 3 tahun sampai Oktober tahun lalu, dan ya setahun setelah itu setelah pulang itu Oktober, kemudian Desember diminta Pak Fadlizon. Jadi sekarang saya bantu Pak Fadlizon dari kimia ke kebudayaan. Sekarang apa jabatan di Kementerian Kebudayaan? Kementerian Kebudayaan staf ahli bidang hubungan antar lembaga. Antar lembaga. Wah. Dan urusan-urusan UNESCO juga sih sebenarnya. Oke. Tipster, ini satu lagi ya, bahwa Pak Ismu ini satu role model di mana dosen ya karirnya itu bisa kemana-mana. Kimia kan? Iya. Everywhere. Bisa kemana-mana, ya bisa menjabat sebagai dirjen, sebagai dubes, bahkan sebentar lagi mudah-mudahan bisa jadi menteri ya. Baik, Pak Ismu. Nah, kita diskusi hari ini tentang AI ya. Agak berbeda dengan pendidikan latar belakang kita ya, sama-sama kimia. Sekarang kita bicara AI. Kenapa Pak Ismu tertarik dengan AI? Sebetulnya bukan AI per se ya yang saya lebih tertarik. Jadi saya sebetulnya ya karena saya walaupun saya dosen tentu saja ya di urusan pendidikan lama, tapi terus kemudian sebelum saya tadi Mas Auki cerita saya di Singapura itu, saya sebetulnya pernah diminta untuk menjadi direktur pusat training guru sains di Bandung pada waktu sambil ngajar. Iya. Nah, tapi untuk seluruh ASEAN. Asia. Seluruh ASEAN. Untuk training guru untuk ASEAN. Jadi artinya guru ASEAN itu termasuk adalah guru-guru yang ada di Asia Tenggara. Ya, cuman ya memang kita lebih karena skala dana dan sebagainya, kita lebih ke membuat model dan sebagainya. Men-training gurunya biasanya setahun ya mungkin sekitar 500-an. Iya. Nah, tapi dari situlah kemudian tentu dosen juga bergerak di pendidikan, tapi minat dan ini kepada pendidikan lebih dalam itu malah di situ ya. Jadi sebetulnya yang sekarang ini AI-nya itu lebih ke literasi AI-nya. Tidak kemudian AI-nya yang saya riset bagaimana AI mengembangkan AI-nya, tetapi kemudian lebih ke bagaimana siswa di Indonesia dan guru di Indonesia itu bisa memakai AI, tapi juga bagaimana paling tidak paham cara kerjanya. Ya. Paham cara kerjanya, nggak harus dia menjadi ahli AI, tapi paling tidak
kalau kayak kita nyetir mobil ya paham lah, gigi itu untuk apa, persneling untuk apa kalau masih pakai yang manual ya. Iya. Dan dia bisa tahu juga resiko, bahayanya, peluang dan kesempatan yang bisa dipakai dari AI itu. Jadi lebih ke itu Pak, literasi AI-nya saya maksudnya, bukan ke mengembangkan AI-nya. Bagaimana siswa-siswa kita, karena sekarang di mana-mana teknologi itu dipakai sehingga mau tidak mau ya anak-anak kita harus kita siapkan untuk melek kepada AI itu. Iya. Nah, inilah yang kemudian kami di Day of AI Indonesia. Day of Indonesia. Day of AI. Ya, bisa cerita sedikit apa itu Day of AI? Nah, jadi sebenarnya Day of AI Indonesia ini adalah kami yayasan. Yayasan, jadi yayasan nirlaba, yayasan untuk sosial ya, untuk pendidikan, dan tujuannya adalah tadi memberikan materi yang open source ya. Setelah materi kita ada itu boleh diadopsi oleh guru, boleh diubah-ubah ya, dikurangi, ditambah untuk dipakai di sekolah, kan itu free. Nah, jadi itu yang kita buat. Nah, materi kami ini sebenarnya juga bukan kami ngembangin dari nol, tapi materi kami ini mengadopsi ya, yang dikembangkan oleh MIT. Perguruan di Amerika yang sudah kita kenal lah ya, MIT. Di MIT itu ada beberapa dosen dari beberapa fakultas membuat satu unit namanya RACE, Responsible AI for social empowerment and education. Jadi social empowerment and education. Iya, jadi AI yang responsible, AI yang etis untuk pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Nah, ini yang kemudian mereka menyiapkan materi-materi, kita adopsi ya. Tidak sekedar diterjemahkan, tapi kemudian contoh-contohnya kita kita sesuaikan dengan contoh Indonesia, kasus-kasus Indonesia. Gambar-gambar juga kita harus sesuaikan dan sebagainya. Nah, sekali lagi dalam rangka supaya murid-murid kita itu tahu. Jadi tidak sekedar pakai, tapi pakai yang bertanggung jawab, pakai yang aman ya. Karena ada beberapa yang pakai tapi kemudian data pribadi bocor atau hilang gitu. Bahaya kan gitu. Jadi itu yang kita ingin tekankan Pak sebenarnya. Pak Ismu, apa yang sudah dilakukan oleh Day of Indonesia? Ya, Day of AI Indonesia ini kami sudah tadi ya kan kami mengadopsi materi itu karena materinya cukup banyak ya. Itu dari SD, malah kalau MIT itu bilang sebenarnya anak-anak TK itu kita TK juga sudah. Walaupun dia sederhana lah. Misalnya untuk anak TK ya, artificial intelligence, memperkenalkan apa itu artificial artificial dibandingkan sesuatu yang alami. Misalnya semangka yang buah semangka, rasa semangka yang dari semangka alami, atau artificial yang jus tapi rasa saja semangkanya artificial gitu. Nah, itu contoh lah bahwa anak ini dirasa, tapi ya dikenalin kemudian misalnya misalnya chatbot dan ini pintar tapi sebenarnya kan bukan alami, bukan manusia. Nah, seperti itu ya. Jadi tapi materinya itu dari TK sampai kelas 12. Kelas SMA kelas 3 kan, jadi cukup banyak. Nah, kami mungkin sekarang ini sudah mengadopsi itu sudah cukup besar, 75% sudah selesai. Jadi 75% materi yang ada di MIT sudah diadopsi dan disiapkan. Nah, ini nanti materi ini akan sedang dalam proses diupload di learning management sistemnya Dikdasmen. Artinya lembaga nirlaba ini juga bekerja sama dengan Dikdasmen. Sudah kerjasama. Sudah. Kami sudah bekerja sama dan nanti materinya akan taruh di sana. Guru bisa akses free gitu ya. Dan bisa tadi kalau mau disesuaikan lagi sesuai dengan konteks daerah atau sekolahnya silakan gitu, karena ini memang open source asal ya disebut bahwa sumbernya dari sini. Ya seperti biasa lah open source, tapi kan bukan kemudian bisa diplagiasi ya, gitu, tapi tetap harus di-acknowledge, harus disebutkan, dirujuk. Nah, itu kemudian kami sebenarnya secara program sudah pernah launching. Kami launching waktu itu di Amerika ya, di Amerika pada tanggal 22 Agustus yang lalu sudah. Pada waktu itu ya Pak Menterinya tidak datang tapi memberi sambutan secara video dari Amerika. MIT RACE juga mengirim video. Jadi yang datang guru sangat besar pada waktu itu. Amerika itu sebenarnya kapasitasnya
150 sampai 200 ya, tapi yang datang waktu itu 300 guru di Amerika dan diliput Kompas bagus dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah, jadi kita udah launching. Kemudian kita sedang dalam taraf diskusi dengan beberapa donor ya untuk membantu kegiatan kita. Ya ini masih dalam deal, mudah-mudahan segera seal dealnya. Jadi karena apapun walaupun kita non-profit, walaupun itu tapi tetap kan untuk translate, untuk perlu biaya, perlu dana ya. Ada beberapa pihak swasta yang sudah mempunyai misi yang sama sehingga ini. Nah nanti dengan swasta itu juga dalam waktu dekat akan kita bekerja sama untuk mereka kan punya program guru juga, guru lulusan gurunya banyak yang ikut program di perusahaan itu, dan mereka bilang udah nanti kita kenalkan pertama ke guru-guru kami dulu. Mereka gurunya ribuan juga. Jadi mungkin nanti guru-guru mereka ini akan menjadi yang dapat pertama lah ya materi-materi kami. Nah nanti tentu karena open ya siapa saja, tapi biasanya toh guru perlu dikenalkan, diintroduce untuk ngajarirannya gimana sih. Baik, Pak Ismu. Nah tadi sudah ceritakan tentang program yang sudah dilakukan ya. Kemudian apa cita-cita atau tujuan mulia ke depannya dari lembaga ini? Ya sebetulnya ini kan esensinya literasi digital, literasi AI ya. Pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa ini teknologi atau tools tadi Mas Hogi istilahnya yang penting ya. Yang kemudian ya idealnya semua siswa, malah sebenarnya semua penduduk kita ya. Kalau di Kemenko PMK itu kan ada program AI for all. Jadi semua penduduk kita harusnya kenal atau literate AI. Kemudian AI for several. Misalnya guru-guru harus punya pemahaman yang lebih dari semua penduduk kita gitu. Nah, kemudian AI for few. Nah, mungkin AI for few itu yang orang-orang ahli AI yang mengembangkan AI Indonesia dan seterusnya ya. Nah, AI for all ini harusnya yang jadi cita-cita kita bersama. Kayak kita zaman dulu komputer, mengajarkan komputer. Ya, literasi komputer. Literasi komputer. Karena komputer pada waktu teknologi yang mengubah juga kan. Nah, sekarang ini AI ini bahkan beberapa pihak menyebut sebetulnya sebesar mengubahnya itu ya, seperti teknologi waktu dulu belum ada mesin, kemudian mesin dikenal, mengubahnya banyak sekali. Nah sekarang ini juga seperti itu, istilah-istilah yang sering kan disebutkan AI akan menggeser pekerjaan orang, menggantikan orang. Tapi sebetulnya kan yang kemudian lebih populer sekarang atau lebih banyak orang percaya itu adalah orang yang nggak kenal AI itu yang justru akan digantikan oleh orang yang kenal. Makanya pentingnya kita literate ya. Dan tidak hanya kemudian untuk masalah kerja, tapi masalah keseharian yang lain kan banyak sekali. Sekarang banyak apps yang kemudian kita pakai. Padahal apps itu juga mengambil data pribadi kita. Bagaimana kita mengamankan itu? Kemudian juga misalnya video, YouTube dan sebagainya ngasih saran video yang ditonton berikutnya. Itu kan kenapa tampilan YouTube masing-masing orang beda-beda karena sejarah view-nya kan. Nah itu kan AI yang program. Bagaimana kita bisa hidup kita jangan diprogram oleh algoritma atau AI itu. Banyak hal yang kemudian menuntut bahwa sebetulnya esensinya kita semua itu harus memahami supaya bisa memakai dengan aman, tahu resikonya, kemudian tahu juga apa-apa yang bisa sebetulnya kita pakai untuk mengembangkan. Misalnya kalau kayak saya misalnya banyak email, banyak WA, kadang-kadang kan kita reply cepat juga kalau kita bantu, dibantu dengan AI ya. Tentu habis ada saran dari AI itu yang kemudian kita modifikasi sedikit, kita haluskan lagi, kita personalize. Kan kita juga masukkan ke sana bukan terus ngasih data nama orang dan sebagainya itu kita personalize. Ya banyak hal yang kayak guru kan sebenarnya rencana pembelajaran di kelas, materi kuis, materi ujian sebenarnya guru bisa dibantu oleh AI juga. Banyak hal administratif yang kemudian bisa dibantu.
Baik, Sister. Nah, sekarang kita coba tanyakan juga ke Pak Ismu ya, gimana tentang perkembangan AI di Indonesia. Gimana Pak Ismu, literasi orang Indonesia yang lebih dari 50 juta ini, tidak literasi tentang AI dibandingkan dengan negara-negara lain, ya, atau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN lah sebelum kita bicara negara-negara yang lebih maju. Ya, sebetulnya menarik ya. Kemarin pada waktu launching itu kita undang salah satu speakernya itu Ibu Dery dari Monash ya, Monash University. Jakarta. Monash Jakarta, oke. Orang Indonesia tapi ngajar di Monash University Jakarta. Nah, dia menyampaikan data yang menarik bahwa orang Indonesia itu seperti biasa lah. Kalau ada teknologi baru, orang Indonesia itu paling cepat mengadopsi. Nah, kemudian yang kedua juga paling percaya. Jadi mudah sekali percaya bahwa AI itu baik, AI itu trustworthy, ya, bisa dipercaya dan sebagainya. Nah, padahal banyak hal yang sebetulnya kan lubang-lubang juga. Kadang-kadang AI itu bias. Sebagai contoh, kita itu kadang-kadang nggak kerasa ya. Coba kalau misalnya kita nyoba yang kan kita sekarang bisa main-main untuk AI suruh bikin gambar, bikin foto. Coba bikinkan gambar dokter dan perawat. Biasanya kan dokternya munculnya laki-laki, perawatnya cewek. Padahal kan nggak harus begitu. Ini kan bias. Bias ya. Jadi kalau di pesannya adalah minta buatkan dokternya laki-laki, perawat perempuan bisa juga. Bisa juga. Tapi kalau yang general biasanya kan begitu. Biasanya begitu. Padahal kan nggak harus seperti itu. Dan lain-lain lah, bias-bias yang lain ada itu. Nah, jadi makanya orang kita itu cenderung percaya, cenderung menganggap sesuatu baik gitu. Tapi kalau di sisi kompetensinya, nah itu biasanya kurang. Justru itulah makanya sebetulnya literasi itu sangat penting di Indonesia. Karena orang kita itu gampang adopsi teknologi, gampang percaya. Padahal sebenarnya teknologi itu mengandung sisi-sisi bahaya, resiko dan sebagainya yang harus kita sadarkan. Gitu. Dan kita sadarkan mereka juga sebetulnya apa sih cara kerjanya, bahwa AI itu AI itu kan tadi karena kenapa sih kok dokternya akhirnya kebanyakan cowok ya, karena selama ini gambar-gambar dokter yang dibaca atau dilihat oleh AI kebanyakan dokter cowok. Atau banyak data-data itu atau kalau kita perhatikan kasus Indonesia juga, data di internet itu kan yang berbahasa Indonesia, yang dari Indonesia itu berapa persen? Sehingga bias baratnya, bias itu akan besar sekali gitu. Nah, untuk kitanya kurang. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus sadarkan kepada orang kita supaya ketika baca hasil AI jangan langsung percaya, tapi kemudian harus tetap kritis, verifikasi dan seterusnya. Ada data nggak perbandingan tadi, pertanyaan saya, perbandingan orang Indonesia dibandingkan dengan penduduk negara lain, ya, yang kita bicara AI for all tadi itu, ada data nggak tentang itu ya? Apa yang artinya literasinya lah ya? Literasi lah. Wah, ini belum kayaknya kita belum punya ya. Saya belum, paling tidak saya sendiri belum lihat. Kita mungkin di Indonesia juga belum melakukan survei yang lebih detail tentang bagaimana kompetensi atau literasi AI di warga kita gitu. Nah, ini menurut saya PR yang harus kita kerjakan juga. Nah, tadi kan disampaikan di awal bahwa sudah disiapkan kurikulum, kemudian program lah ya. Kemudian sudah dimasukkan ke dalam sedang proses untuk dimasukkan dan linknya Dignas ya. Nah, kapan targetnya itu sudah bisa di-linkkan sehingga sudah bisa dimanfaatkan oleh kita targetnya di akhir tahun ini. Ya. Jadi nanti semester baru memang rasanya di Dikdasmen juga ya. Dikdasmen Pak sekarang namanya pendidikan dasar dan menengah, jadi sampai SMA mereka. Dikdasmen itu targetnya juga di semester depan. Semester depan. Materi nama pembelajarannya adalah coding dan kecerdasan artifisial. Namanya coding kecerdasan artifisial. Mata pelajaran. Jadi satu antara coding dan kecerdasan artifisial. Itu mata pelajarannya rencananya ini sudah akan dimasukkan dari kurikulum menjadi tapi menjadi mata pelajaran pilihan. Pilihan. Dan untuk roll out pertama ini adalah dicobakan di kelas 5. Kelas 5 dulu. Karena kelas 6 mau ujian. Sibuk untuk ujian. Artinya peralihan tingkat kelas tingkat sekolah gitu.
kemudian kelas 7. Hmm. Kelas 7 ya, kelas 7. Iya, iya. 5, kelas 7, sebenarnya kelas 10, tapi kelas 10 juga enggak coba. Jadi kan rasanya sih 2 kelas itu. Iya. Di 2 kelas itu yang akan dicobakan gitu. Oke. Jadi, Baik. dan mata pilihan aja, Pilihannya. belum jadi kuliah wajib. Tapi kalau kami memandangnya Mas, jadi materi kami itu Day of AI, namanya Day of AI. Kenapa sih namanya Day Iya, of AI? kenapa namanya Day of AI? Padahal mata pelajaran kan, Hmm. ini sebenarnya sumber untuk mata pelajaran. Nah, karena pentingnya itu kalau kami nganggapnya, sebetulnya materi itu nggak harus disampaikan semua untuk murid semua juga. Tapi kalau bisa semua murid itu paling nggak kenal. Hmm. Paling nggak, oh AI itu apa, cara kerjanya gimana, dan pakai amannya gimana. Hmm. Nah itu sebetulnya bisa disampaikan ketika misalnya tahun ajaran baru atau semester baru, anak-anak kan sering dikumpulkan. Ada materi sejam 2 jam, sampaikan hal yang basic itu misalnya. Atau kalau sekolahnya generous mau seharian, dibuat untuk hari ini kita mengenalkan AI yang lebih dalam. Nah, materi ini bisa dipakai. Jadi mau dipakai sehari boleh, mau dipakai seminggu misalnya. Kita mau minggu AI, semua anak harus kenal AI, bisa. Dan bisa tadi untuk mata pelajaran 1 semester. Tapi sebenarnya materinya juga sederhana, sehingga tidak perlu kemudian guru yang tahu teknologi informasi atau paham informatika saja gitu. Karena ya sederhana, kalau dibaca. Ini terus yang penting itu kan apapun sekarang ini, sebetulnya kalau mau jujur AI itu kan banyak hal ya. Tapi yang penting itu kan generatif AI yang bisa ChatGPT, yang chatbot yang bisa buat teks ya. Mengenerate teks, membuat essay, membuat karangan, gitu, atau jawab pertanyaan gitu. Terus yang generate video, generate grafik, generate foto gitulah ya, generate gambar, generate video, generate teks, itu yang penting karena itu yang banyak sekali pakai generatif AI. Nah itu yang kemudian misalnya, bikin prompt yang baik, atau kapan kita pakainya, atau pakainya untuk apa? Karena sebetulnya kita tadi sebelum on air kan ngobrolnya, semua bisa dijawab oleh mereka, ngapain kita belajar, kan nggak begitu. Karena jawaban AI tetap harus diverifikasi kan. Yang bisa memverifikasi anak yang paham materinya. Ya kayak misalnya Mas Soki juga bagus sekali tadi memberi contohnya adalah kalkulator. Kalau anak yang baru belajar 1 tambah 1 sudah dikasih kalkulator, terus dia nggak paham 1 tambah 1 sama dengan 2 itu maksudnya apa. Dia ngerti 1 tambah 1 atau bisa nyalin 1 tambah 1 tambah hasilnya 2. Tapi kalau dia nggak paham esensi atau sebenarnya konsep apa sih 1 tambah 1 itu, kok hasilnya 2. Ya, jadi itu memang harus bersusah-susah dulu belajar konsep itu kan. Jadi kalau pada tahap itu ya jangan dikasih kalkulator kan, karena dia biar belajar dulu gitu. Tapi kalau dia sudah paham, atau misalnya anak udah paham sampai integral, ngapain ngitung 1 tambah 1-nya atau menghitung 100 angka itu dijumlahin pakai tangan, ya kelamaan lah gitu. Bisa aja tapi kelamaan kan gitu. Tapi kemudian jumlahin 100 angka, dapatnya misalnya 2000 sekian, ini bener nggak, logis nggak? Itu kan yang bisa memverify orang yang paham konsep tambah-tambahan. Nah sama dengan AI ini. Kalau saya belajar, ngapain saya susah-susah ini, saya belajar aja, atau soal dari guru saya taruh di AI untuk dapat jawaban, bisa juga. Tapi untuk apa menipu diri bahwa kamu seolah-olah bisa, tapi padahal itu. Atau kemarin ada kasus ini Mas sebetulnya, Olimpiade Sains, itu kan terkenal di Indonesia. Nah, tiba-tiba katanya panitianya kemarin dapat, kok mencurigakan, ini kabupaten ini nggak pernah menang. Kok sekarang menang? Tiba-tiba banyak sekali yang nilainya bagus dari kabupaten ini. Nah, ternyata diteliti katanya kayak gitu. Menggunakan AI. Soalnya di copy terus ditaruh di, ya bener jawabannya semua. Dan jawaban itu dikasih ke peserta lombanya. Ya untuk apa menipu seperti itu? Jadi yang begitu. Nah, jadi yang harus disadarkan itu pada saat mana itu kita boleh, mana tidak boleh. Kita tidak boleh, dan termasuk guru. Guru itu ketika kita ngajarin di kelas, boleh dipakai, ya boleh. Tapi kita harus sadarkan siswa, AI itu bagusnya dipakai misalnya, ya itu kan bisa berlaku kayak kamu tuh punya guru privat, gitu. Kan? Kalau kita orang tua punya anak 3 terus semua diprivatkan kan berapa itu Tapi sekarang ini ada yang free. Kita kalau nanya secara pribadi, saya pingin dites kemampuan saya
AI bagus, jago bikin soal-soalnya. Nanti kita belajar dari situ. Gitu. Artinya nanti akan ada semacam alert ya, yang red alert, yellow alert, kemudian green alert. Mana-mana yang boleh, tidak boleh, tidak boleh. Begitu ya? Ya, ada beberapa yang bagus sekali Mas Oki begitu ya. Ada beberapa negara atau kadang-kadang kalau di luar negeri itu kan urusan pendidikan apalagi dasar sampai menengah itu kadang-kadang urusan negara bagian ya, provinsi lah gitu. Ada beberapa provinsi di Australia, di negara lain itu yang membuat begitu. Tugas-tugas mana yang red untuk AI, tugas-tugas mana yang yellow, green atau yellow. Yellow itu ya boleh. Tapi bagaimana? Ada sekolah yang kayak pendekatan begitu. Tapi kadang-kadang mereka juga ada protes kan. Wah, ternyata banyak sebenarnya bedain antara yang yellow sama green tuh susah juga gitu. Karena kayak tadi misalnya contoh balik kalkulator misalnya, kita ngasih ujian ke siswa, boleh pakai kalkulator untuk kali-kalian yang tambah-tambahan nggak boleh. Susah juga kita yang melarang karena itu bisa semua kok gitu. Nah yang begitu itu kadang-kadang ada protes. Nah atau sekarang juga ada kan, kan guru bisa pakai detektor AI, bisa nggak tugas siswa itu dicek kemudian dicek apakah pakai AI atau tidak gitu. Nah yang detektor itu untuk guru tuh mungkin bagi guru-guru kita juga atau dosen-dosen kita harus sadari detektornya itu banyak istilahnya kesalahan positif. Siswa yang sebenarnya ngerjain bener dituduh oleh detektor AI itu sebagai kerjaan AI. Itu banyak sekali itu, sering sekali begitu. Jadi siswa kan merasa dicurigai, jadi nggak nyaman lah suasana pembelajaran. Jadi memang mungkin kita memang harus berubah ya. Ada beberapa yang tes, yang mudah lagi ya, beberapa yang udahlah balik ke ujian lisan, atau kalau ujian tulis ya benar-benar gadget nggak boleh gitu. Ya menurut saya sih dalam hal-hal tertentu itu yang harus ini. Kalau memang kita menguji tahap-tahap pemahaman tadi ya. Oke, baik. Nah tadi kan disampaikan bahwa program ini diutamakan untuk anak umur kelas 1 SD ya sampai kelas 11-12 ya. Nah kemudian tentu kata kuncinya juga guru kan ya. Guru. Nah ini ada semacam peralatan nggak yang harus disiapkan oleh guru atau sekolah sebelum dia menggunakan tadi program atau katakanlah tadi kurikulum ya yang sudah disiapkan oleh Pak Ismu dan kawan-kawan. Ya, kalau idealnya sebetulnya ngajarin AI itu adalah kenal barangnya gitu. Ngapain kita ngajarin komputer tapi anak-anak belum pernah lihat komputer atau nggak pakai komputer. Walaupun kita waktu itu saya ingat di ITB pun ya, waktu saya tahun pertama itu ngajarin Excel, Ctrl C, belum Excel ya waktu itu worksheet-nya itu, awal-awal zaman lupa saya juga udah, itu zaman ini belum Microsoft ya, masih zaman dulu lupa lah nama program, WordStar, kalau Word ya WordStar ya, kalau Excelnya apa lupa saya juga. Nah tapi ya itu pernah kita ajarin, itu ada komputernya tapi anak-anak kan kita semua juga belum punya komputer pribadi ya. Tapi kalau ini sekarang idealnya seperti itu. Walaupun ya, nah ini kami kemarin juga diajak diskusi sama Dikdasmen. Sekolah kita itu kan macam-macam, Pak. Ada yang listrik juga belum ada. Betul. Di mana apalagi ya 3T. Di daerah Solo. Nah, tapi Dikdasmennya merasa bahwa ya kalau ini harus kita cek juga ada metode-metode yang menurut mereka unplug istilahnya. Unplug. Unplug. Kayak musik kan ya unplug. Oke. Jadi nggak ada gadget, nggak ada apa. Saya sih tetap artinya ada unplug masih bisa dimulai. Kemudian mereka berpendapat harus kita. Kalau ada komputer itu lebih bagus. Betul. Artinya program ini juga bisa jadi challenge lah ya. Tidak semua merata seluruh Indonesia, ya kan. Tapi kaitannya dengan saya tidak tahu sekarang kondisinya di daerah 3T. Apakah di daerah 3T program yang menteri yang lama itu sudah tersebar semua komputernya sehingga itu bisa dipakai? Nah itu dia, karena kalau ada, saya juga memang belum tapi kalau teman-teman yang kebetulan kan kemarin itu waktu diskusi ada teman-teman
dari project namanya inovasi ya, yang didukung oleh dana OSAID itu. Itu mereka memang sudah pernah ke daerah-daerah yang katanya listrik aja nggak ada gitu. Nah gimana mau ada komputer ya kalau di daerah seperti itu, atau kalau ada ya mau gimana mau nyalain gitu. Nah di Dasmen sih inginnya kita coba juga pembelajaran seperti itu. Nah memang ada beberapa model ya, terutama untuk codingnya. Jadi misalnya ngajarin coding itu kan cara berpikir matematis dan sebagainya itu bisa ya, Pak komputer. Tapi kalau AI agak berat ya. Kalau saya sih masih berpendapat lebih baik ngajarin AI itu anak-anak juga melihat ini atau pernah merasakan. Nah sebenarnya ada beberapa juga sekarang AI itu kan anggapannya sesuatu yang dijalankan dengan komputer yang terhubung ke internet. Ada beberapa teknologi katanya sekarang dengan sudah berkembang karena AI-nya itu dengan laptop stand alone seperti ini, AI-nya bisa juga. Mungkin dalam terbatas ya. Saya sendiri belum lihat, tapi nah paling tidak kalau itu ya bawa laptop yang sudah diisi full baterai dan sebagainya ke daerah, terus anak-anak diperlihatkan, oh itu ada mesin atau komputer yang kita tanya sesuatu dia sepintar manusia gitu. Paling enggak anak-anak paham, lihat mengenal, nah baru kita kenalkan gitu. Kalau saya pribadi masih berpendapat seperti itu. Jangan kemudian apalagi anak-anak tingkat SD sampai SMP yang masih harusnya berpikir real, jangan terlalu abstrak gitu ya. Itu memang kita kenalkan setelah melihat barangnya. Gitu. Kalau saya sih berpendapat seperti itu. Tapi ada beberapa yang berpendapat bisa juga, harusnya nggak usah kenal barangnya ya, terlalu teoritis lah bagi saya. Kalau codingnya oke, karena tadi berpikir algoritmik, berpikir komputer, tahap demi tahap bagaimana dan sebagainya. Baik, Mister. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Ismu tentang AI, kemudian challenge ya terutama untuk anak-anak SD ya, kemudian juga gurunya. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih, mungkin pertanyaan sudah mulai di ujung-ujung nih. Ini kalau kita ada target enggak ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, berapa banyak sekolah, murid, dan guru yang akan mengenal, kemudian ada nggak parameter-parameternya? Kira-kira ini sukses, kurang sukses gitu, ada target-target itu enggak sehingga program ini terukur gitu? Betul. Ya kami kan tadinya itu saya dan kami itu mendirikan Day of AI ini bersama 2 orang teman saya. Ada dari dulu itu dia bantuin waktu saya di Adikbud di Washington DC, dia sekolah di Columbia, satunya sekolah di Boston, terus kita sering kontak gitu. Kita bertiga bersama. Jadi bisa dilihat di Day of AI Indonesia. Sudah ada ya. Oke, nanti tolong cantumin, kita cantumkan ya linknya ya. Jadi di situ kemudian sekarang ada gabung anak muda satu lagi, jadi kami berempat sebenarnya awalnya. Tapi kami bikin ukuran-ukuran yang seperti ajaran dari Mas Sauki juga. Semua harus smart ya. Salah satunya measurable. Jadi bisa diukur ya kemajuannya. Jadi kami nggak muluk-muluk. Awalnya itu sebetulnya kami targetkan di tahun kedua tiga itu sampai 200.000 guru. 200.000 guru, oke, seluruh Indonesia ya. Oke. Nah, jadi tapi mudah-mudahan step menuju sananya sudah ya. Seperti kami sampaikan tadi, kami sudah mulai di launching aja kemarin sudah 300. Ini sekarang sudah ada beberapa organisasi lain. Selain kami berempat, kami itu sekarang juga punya kolaborator. Ada kolaborator. Kolaborator itu ada rata-rata dosen-dosen. Dosen-dosen dari universitas-universitas, ada yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jogja, dan di Makassar ya. Itu sekarang sudah mencapai dan guru-guru SMA yang mengadopsi, mencoba kurikulumnya. Jadi sambil diadopsi tadi, ada beberapa guru yang sudah mencoba di sekolahnya juga. Sekarang ini kolaborator kami sekitar 25 dan kami undang juga kalau ada siapa aja teman-teman audiens itu mau jadi kolaborator, mau jadi penyumbang, sponsor, karena ini benar-benar sosial untuk masyarakat. Jadi kami undang karena memang ini harus gotong royong sebagaimana semangat bangsa kita seperti itu. Jadi ada target-targetnya, cuman saya nggak hafal di luar kepala. Oke, baik. Baik, Mister. Nah, jadi tadi Pak Ismu sudah sampaikan bahwa ini adalah misi sosial, misi yang mulia, ya investasi jangka panjang. Tadi Pak Ismu berdua, kemudian sudah ada teman-teman yang ikut. Kemudian Pak Ismu juga menawarkan kepada tipster yang ingin terlibat dalam proses ini, bagaimana melibatkan seluruh stakeholder ya, agar program ini bisa
mencapai tujuan, kemudian lebih luas kepada seluruh masyarakat Indonesia, kemudian tentu dimulai dari sekolah. Nah, Pak Ismu, salah satu yang paling penting juga adalah mengajarkan guru, karena guru kan tokohnya gitu. Ada nggak program pelatihan-pelatihan untuk guru-guru? Ya, ya jadi betul sekali. Materi ini sebetulnya materi terbuka ya, tapi utamanya materinya adalah guru, untuk guru ngajar. Jadi sebetulnya materi utamanya itu PowerPoint yang bisa dipakai untuk guru. Jadi utamanya tadi materi itu adalah PowerPoint untuk guru. Untuk guru. Ya. Tapi siswa mau mengakses ya silakan. Tapi jadi materinya PowerPoint, kemudian teacher guide. Jadi panduan guru. Ngajarnya ini begini, tahapannya begini. Terus ada lembar kerja siswanya. Ada lembar kerja juga. Kemudian ada beberapa misalnya handout lainnya, ada grafik, ada apa? Itu semua pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kami sudah adopsi menjadi bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesianya. Jadi guru langsung bisa pakai. Ya. Nah, tapi nggak sulit itu, karena dari Amerika kemudian banyak bahasa ini kan bahasa AI, ini bahasa itu Inggris. Ya, makanya tidak sekedar terjemahkan, kemudian kita adopsi juga istilah-istilahnya. Sebenarnya pemerintah kan pakai istilahnya misalnya AI kalau bahasa Inggris, tapi pemerintah kita kan pakainya KA, kecerdasan artifisial. Walaupun kalau Kompas itu pakai istilah AI juga, akal imitasi gitu. Cuman nggak populer, Cuman nggak populer. Jadi kita ya udah ikut pemerintah. Jadi nanti ada di situ ada masih menggunakan bahasa Inggris, tapi nanti diterjemahkan. Enggak, kita terjemahkan semuanya. Terjemahan semuanya. Ya kecuali istilah-istilah teknis yang kadang-kadang belum ada padanannya ya kita miringkan atau miringkan. Seperti itu. Jadi itu materinya sudah. Nah, benar sekali memang guru perlu dikenalkan. Nah, cita-cita kami sebetulnya kalau materinya sudah selesai dan 1-2 kita sudah mulai, ada beberapa sekolah yang undang kita kadang-kadang untuk mentrain gurunya. Jadi 1-2 sudah ada mulai. Guru-gurunya memang yang pertama ditarget. Nah, kita kalau sudah tadi yang kami sampaikan sedang deal dengan swasta itu untuk memulai dari guru-guru yang ikut program mereka. Nah, kemudian nantinya ya kami akan selenggarakan secara rutin yang webinar online ya. Jadi pakai materi ini seperti ini, silahkan dipakai materinya, cara menggunakannya seperti ini. Nah, ini belum kami mulai kan segera akan mulai lah. Kalau sudah kan kami sudah 75% selesai adopsinya. Nanti selesai itu kami mungkin awal tahun depan kita akan mulai webinar rutin ya tentang bagaimana menggunakan. Utamanya memang guru betul sekali Pak. Jadi karena gurulah yang akan memakai materi. Tapi kalau siswa ngakses juga kita nggak bisa lagi. Siswa mau belajar sendiri materinya. Nah, Pak Ismu yang terakhir nih. Kalau tadi kan kita bicara SD. Kalau anak-anak prasekolah, itu kira-kira di negara lain sudah sampai ke sana nggak? Ya itu tadi cuma ngenalin yang sangat basic. Nah, malah sebetulnya kan utamanya justru misalnya kalau anak-anak prasekolah itu lebih ke bagaimana misalnya mengurangi screen time, gitu ya. Kita harus ajak gurunya itu untuk kalau misalnya di interaksi di sekolah itu justru jangan kemudian di sekolah juga tambah screen time karena kadang-kadang di rumah kan, apalagi di orang-orang kadang-kadang justru masyarakat kita itu kan anak nangis menenangkannya dengan itu, mendiamkannya dengan screen gitu. Padahal banyak sekali nanti malah motorik yang kasarnya nggak tumbuh, anak pertumbuhannya terganggu dan sebagainya gara-gara terlalu banyak screen time. Nah, ini yang kemudian mestinya melalui ini lebih ke kesadaran itu. Kesadaran. Kenapa saya tanyakan tadi, Pak Ismu, kebetulan kan kami di Angkatan 85 ITB itu punya program kegiatan namanya CDFT. Itu melatih guru PAUD ya sudah 15.000 seluruh Indonesia yang kita latih gitu. Nah, in case kalau seandainya itu bisa kita tambahkan ya menjadi konten sehingga mereka sudah siap. Ya apalagi kan sekarang perkembangan zaman begitu cepat gitu ya. Guru-gurunya kita sudah mulai untuk ajarkan sehingga nanti mereka jadi 15.000 itu di berbagai daerah seluruh Indonesia. Dan itu terus berkembang terus. Jadi mungkin bisa dikolaborasikan dengan tadi Day of AI ya. Oke, baik Tipster, sudah banyak kita diskusi walaupun sebenarnya tidak cukup ya. Sebelum kita tutup, Ismu, apa yang mungkin disampaikan ke Tipster, kemudian ke audiens kita, ke khalayak lama ya, kira-kira apa pesan-pesan khusus terkait dengan Day of AI ini ya, nirlaba yang sudah dibentuk oleh Pak Ismu dan kawan-kawan yang punya cita-cita mulia untuk meliterasi AI di seluruh
Indonesia, dimulai dari guru-guru dan sudah berkolaborasi dengan Dignas, kemudian juga mengajak semua stakeholder untuk bisa bergabung. Silakan Pak Ismu. Ya, makasih. Ya. Makasih Pak Soki dan Tipster ya. Jadi kita senang sekali beri kesempatan untuk memperkenalkan ini. Mudah-mudahan Pak Ibu Tipster dan rekan-rekan semuanya dan audiens semuanya juga bisa ikut ya menyebarluaskan bahwa ini ada materi yang bisa dipakai gratis ya, open source, silahkan disebarluaskan untuk digunakan, dan kami terbuka ya, sebagaimana kita tadi sudah bahas untuk menjadi kolaborator, untuk menjadi donatur bagi program kami, karena semangatnya ya seperti semangat apa saja di bangsa kita itu adalah gotong royong ya, apalagi ini untuk masa depan kita semuanya. Banyak yang bilang, ya ada banyak positif dan negatifnya, ada yang bilang, oh ini hype aja AI ini, tapi kita merasakan sekali lah bahwa teknologi atau tools ini sekarang sudah di keseharian kita, mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi ya, bahkan tidur pun mungkin beberapa masih bekerja gitu ya untuk ini kita, jadi sangat penting, dan melek itu menjadi, kita nggak harus semua jadi ahli AI, tapi tahu bahwa bagaimana cara kerjanya paling tidak, dan kemudian bisa memakainya secara etis dan bertanggung jawab. Oke, sebelum kita tutup, Pak Ismu, kalau seandainya ada lembaga atau perorangan ingin menjadi donatur untuk kegiatan ini, caranya gimana? Di Day of AI itu sudah ada akunnya di sana? Tidak akun, kita ada link di mana nanti detailnya mau menjadi kolaborator lebih ke substansi untuk bisa di sana ya, ada atau mau menjadi donatur ada di sana. Ada sana aja ya. Oke, baik. Diisi nanti di sana. Ya, silakan Tipster dilihat ya di sini ya, di linknya ya. Mudah-mudahan kegiatan yang mulia ini bisa tercapai ya. Kita mudah-mudahan juga berharap Pak Ismu tetap sehat, amin, tetap semangat, udah terus berkarir ya, amin, dari seorang dosen, profesor, kemudian bidang kimia, kemudian sekarang ke AI gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ismu. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Baik Tipster, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.